Di situ disampaikan keyakinan adalah kekayaan yang paling berharga. Maka dalam rangkaian kegiatan Sanggadana, selain ibu bapak mempersembahkan dana, baik itu jubah, baik itu perlengkapan-perlengkapan yang lainnya untuk mendukung sangga, di dalam rangkaian kegiatan Sanggadana ini juga upaya untuk menambah di dalam kekayaan berupa keyakinan. Kenapa dikatakan kekayaan? Perlu ibu bapak saudara mengerti. Dalam teori statistik itu ada teori tentang pengukuran statistik. Teori statistik itu berbicara tentang pengukuran. Dan ketika para mahasiswa sedang membuat skripsi, itu ada bagian yaitu metodologi. Dalam metodologi itu berbicara pengukuran. Dan pengukuran itu berbicara dua hal, yaitu yang bisa dihitung dengan jumlah yang disebut dengan kuantitatif, dan yang diukur dengan nilai kedalaman, kualitas, yang disebut dengan kualitatif. Jadi di dunia ini ibu bapak ada dua kekayaan. Kekayaan yang pertama, kekayaan yang bisa diukur, seperti apa yang Anda punya. Berapa ladang yang Anda punyai? Udah habis Bante kena jalan tol. Berapa ladang yang masih Anda punya? Berapa tabungan yang Anda miliki? Berapa sertifikat yang masih Anda punyai? Berapa jumlah deposito yang Anda simpan? Ini sifatnya adalah kuantitatif. Tapi ada yang lebih di atas kuantitatif, yaitu kualitas. Hari ini saya kedatangan tamu. Tamunya beda dengan kemarin. Dan hari ini saya menceritakan kepada yang bersangkutan, ada nilai yang lebih daripada kuantitatif, yaitu kualitas. Umur dari kebahagiaan yang nilainya jumlah yang bisa dihitung itu umurnya cuma sebentar. Anda bisa membeli sesuatu yang bisa Anda hitung. Seperti Anda sekolah, mahasiswa-mahasiswa yang kuliah ini, kalau sudah berjuang dengan sungguh-sungguh kemudian nilainya keluar, nilainya A, aplaus, A. Kira-kira bahagianya berapa lama? Berapa lama? Kalau kita sekolah, kemudian keluar nilainya 10, akhirnya dibagi nilainya karena hasil kerja keras, nilainya keluar 10. Berapa lama bertahannya? Ketika sudah tahu nilainya 10, berapa lama? Sebentar. Bahkan kalau besok pagi, kenapa kamu sedih? Karena saya sekarang tidak bahagia. Bukankah kemarin kamu dapat nilai 10? 10 tidak bisa menutupi kualitas. Kekayaan yang kita miliki yang jumlahnya itu bisa dihitung, umurnya cuma sebentar. Ibu-ibu tadi yang datang kepada saya cerita, ketika ibu datang ke mall, lihat baju, lihat tas, lihat sepatu, berpikir berapa lama untuk mendapatkan itu. Dia bilang, ya tergantung Bante. Kalau nilainya mahal ya kita mikir kapan bisa dapat. Setelah dapat, pertanyaannya berapa lama nilai kebahagiaannya bertahan? Kuantitas itu cuma sebentar. Oh Bante, kalau sudah sisanya harus diapain? Dipajang. Setelah dipajang, pertanyaan, masihkah bahagia? Masihkah bahagia? Kadar bahagianya mulai menurun grade-nya. Dari yang hari pertama nilainya 100 tingkat kebahagiaannya,
berhari-hari. Setelah 3 tahun kepikiran, ini kayaknya harus dikasih ke orang dah. Kenapa? Sang pemilik sudah tidak bahagia. Kenapa? Karena bahannya sudah tidak lagi matching dengan bajunya. Kebahagiaan yang namanya kuantitatif yang bisa dihitung memang perlu, tetapi ada yang harus kita miliki, yaitu kebahagiaan yang sifatnya kualitas. Ini perlu saya tunjukkan supaya ibu bapak selalu membuat kebajikan bersama dengan kualitas, bukan berbicara sekedar kuantitas. Bisa memberi banyak bagus, bisa memberi beraneka ragam juga bagus juga. Tetapi kalau kita mungkin mampu memberi hanya nilainya mungkin tidak sama dengan temannya, mungkin lebih rendah, jangan pernah berkecil hati. Anda bisa melakukannya dengan kualitas. Yang menemani kita itu bukan kuantitas, yang menemani kita adalah kualitas. Dari dunia ini menuju dunia berikutnya, yang menemani kekayaan Anda mana? Kuantitas atau kualitas? Anda punya sertifikat, bukan Anda ya, leluhur Anda. Leluhur Anda punya sertifikat, punya tanah yang luas, punya deposito. Pertanyaannya, dari sekian kuantitas yang dimiliki, berapa banyak yang dibawa untuk perjalanan nanti? Tidak ada satupun. Kalaupun dikasih, itu pun semua juga imitasi. Uang-uangan, rumah-rumahan. Justru yang dibawa nanti itu hanyalah kualitas, bukan kuantitas. Kalaupun kuantitas, itu pun juga yang bukan asli. Mobil, rumah, tapi ada yang kita bawa yang akan menemani kita. Dunia ini bahagia, nanti akan lahir di alam bahagia. Apa yang akan menemani kita? Itulah kualitas. Anda punya ketenangan, Anda punya kebahagiaan, itulah yang akan menemani Anda. Makanya penting bagi kita untuk mendengarkan Dhamma. Supaya apa? Pengetahuan Dhamma itu akan menambah kekayaan dalam hal pikiran. Jadi kekayaan Dhamma itu nempelnya di pikiran. Kalau kekayaan uang nempelnya di badan. Sesuatu yang nempel di badan sama sesuatu yang nempel di pikiran, mana yang lebih tahan lama? Yang di badan cepat hilang. Anda lengah, hilang. Ke toilet naruh HP, keluar dari toilet HP-nya ketinggalan, dikembalikan balik lagi ke toilet, HP-nya sudah ikut tuan rumah yang baru. Tapi ada hal yang penting yang harus kita isi. Mengikuti Sanggadana ini bukan berbicara tentang kekayaan kuantitas, tetapi mengajak ibu bapak juga memperoleh kekayaan berupa kualitas. Jadi kita harus bersyukur. Jangan sampai pikiran kita hanya mengacu kepada sesuatu yang diukur. Tetangga punya ini, tetangga punya itu. Saya sudah berbuat baik Bante ini, saya udah ikut Sanggadana sudah berkali-kali. Tapi kenapa ya Bante, kok saya tidak seperti tetangga saya yang tanahnya makin luas? Ya mungkin karena baik kita belum begitu dahsyat. Tetapi kita harus ingat, ketenangan, kebahagiaan harus hadir dalam hidup Anda. Karena ketenangan dan kebahagiaan itu berbicara tentang kualitas. Di zaman Sang Buddha masih hidup,
pada masa wasa ke-7, Sang Buddha mengunjungi surga Tamatingsa, mengajarkan dhamma kepada Ibu Maya Dewi. Betul kan ya? Ibu Pangeran Siddhartha siapa namanya? Maya. Siapa tahu Anda lupa. Kadang-kadang kan Ibu Maya Dewi, ketika wasa ke-7 beliau datang ke surga Tamatingsa. Di situ beliau menguraikan Abhidhamma. Dan saat pembabaran Abhidhamma itu ada dewa yang hadir di sana. Yang satu dewa itu tidak bergeser tempat duduknya. Yang satu dewa itu bergeser. Makin banyak dewa yang datang, dia makin mundur. Kisah apa, Bante? Kisah Dewa Angkura. Dewa Angkura itu dulu sebelum masa Buddha Gautama, beliau lahir di masa kegelapan. Bumi yang kita tempati ini disebut dengan Badakapa. Badakapa itu adalah sebutan bumi yang akan ditempati 5 Buddha. Namanya Badakapa. Nah, Badakapa ini mulai dari Konaganama, Kakusanda, Kasapa, Gotama, dan namanya Badakapa. Setelah Buddha Kasapa ini ajarannya dilupakan, itu disebut masa kegelapan sebelum munculnya ajaran Buddha Gautama. Jadi masa transisi. Di situ Dewa Angkura lahir menjadi seorang pangeran. Kenapa dia teryakini, terinspirasi untuk melakukan kebajikan? Ada kisahnya. Suatu saat Pangeran Angkura ini mengalami kekurangan, yaitu perbekalan. Di tempat gurun itu berada, itu ada pohon, dan di pohon itu ada dewanya. Dewa itu tempat orang meminta di pohon itu, dan dewa itu hebatnya, setiap orang yang datang bisa dikabulkan keinginannya. Tapi tidak usah tanya nanti kira-kira pohonnya ada di mana ya, itu di masa Buddha Kasapa sudah lewat. Ada masa kegelapan sebelum Buddha Gautama. Itu ada dewa yang tinggal di pohon. Saat itu Pangeran Angkura, saat mengalami perbekalan kurang, orang pada meminta, dan setiap apa yang diminta dikabulkan. Tetapi Pangeran Angkura ini cara berpikirnya beda dengan kita. Kalau ada pohon yang bisa mengabulkan keinginan, apa yang muncul dalam benak Anda? Oh dewa, berikanlah saya kekayaan, berikanlah saya jodoh, berikanlah saya umur panjang. Tapi Pangeran Angkura ketika tahu pohon itu bisa ada dewanya yang bisa mengabulkan keinginan, Pangeran Angkura bertanya kepada dewa itu, kebajikan apa yang dulu pernah kamu lakukan? Dan disitulah dewa pohon menjawab bahwasanya dulu saya terlahir sebagai seorang penjahit yang miskin. Tetapi saat ada upacara persembahan dana dari orang kaya, contohnya siapa nih yang mau disebut orang kaya nih? Contohnya nih, misalnya Romo Widodo jadi orang kaya, bisa. Kemudian penjahit yang miskin ini, dia hanya memberi petunjuk kepada orang-orang yang miskin. Itu di sana, kalau kamu perlu apa-apa, silakan hadir ke sana. Kamu kalau perlu makan, silakan ke sana. Dia hanya berdana menunjukkan arah. Orang ingin apa, ditunjukkan kemana. Maka apa yang diinginkan selalu bisa. Makanya kalau ada orang bingung cari toilet, jangan diam. Anda ditunjukkan nih. Jadi ketika Anda punya masalah,
ada segera jalan keluarnya. Dewa pohon itu menceritakan tentang kebajikan. Dulu dia lahir bukan jadi orang kaya, dia lahir sebagai penjahit yang miskin. Dan ditanya, karena kebajikan itu menunjukkan orang kalau perlu sesuatu kamu ke sana. Karena di sana sedang ada orang kaya yang sedang berbagi ke sana. Orang zaman sekarang beda. Ada orang berbagi malah pikir, kok aku nggak kebagian kuponnya? Ya kuponnya kok nggak dapat ya? Kemudian karena nggak dapat kuponnya, kemudian ketika ditanya, di mana tempat bansosnya? Nggak tahu. Itu kebajikan ibu bapak. Menunjukkan. Karena mendengar pernyataan dari dewa pohon inilah, Pangeran Angkura kemudian terobsesi untuk praktek berdana. Tetapi beliau berdananya di masa tidak ada ajaran Buddha Sasana. Meskipun berbuat baik sebanyak apapun, ya, ibarat petani itu mau menyebar benih sebanyak apapun, tetapi tidak bertemu dengan ladang yang subur. Ketika menjadi dewa, namanya Dewa Angkura, saat festival pembabaran Abhidhamma, datang dewa yang lebih tinggi, dia makin jauh, makin jauh, sampai jaraknya dengan Sang Buddha itu 12 yojana. Berapa kilo? Ya Anda kalkulakan. 1 kilo itu 1 yojana sama dengan 16 kilometer, ya kan? 16 apa 15? 12 ya kurang lebih. Tinggal kalikan, makin jauh. Sedangkan ada dewa yang satunya lagi sama-sama lahir di surga Tawatingsa, yaitu Dewa Indaka. Dewa Indaka itu meskipun ada dewa yang lebih tinggi, Brahma lebih tinggi datang, dia tidak bergeser. Kenapa? Disampaikan di dalam kisah itu, Dewa Indaka dulu dia memberikan persembahan dana yang dihaturkan kepada Bante Anuruddha dengan bakti, dengan kedermawanan. Bakti itu artinya dengan keyakinan, namanya puja bakti. Puja untuk memperkokoh keyakinan. Anda puja bakti itu ya karena Anda yakin. Dewa Indaka sebelum jadi dewa, dia mempersembahkan makanan kepada Bante Anuruddha dengan apa? Dengan bakti. Bakti itu berbicara tentang apa? Kualitas. Sedangkan Dewa Angkura saat itu tidak ada bakti, yang ada kuantitas. Nanti kalau Anda baca lagi ceritanya, mempersiapkan dana makan itu sampai berapa mil, silahkan, pokoknya jor-joran lah ya. Tetapi di situ hanya berbicara tentang apa? Kuantitas. Sedangkan Dewa Indaka, dia mempersembahkan dana, memang ada dana yang diaturkan, tetapi bersama dengan kualitas yang diberikan itu. Ya, di dalam kitab dikatakan sesendok nasi. Saya tidak tahu sesendok nasi atau secentong nasi ya. Karena kalau sesendok nasi kok kekecilan. Jadi kalau Anda ke Pusdiklat dana makan ke Bante kemudian cuma rasanya kok ini salah terjemahan kali ya. Ya itu kan kejadiannya sudah 2500 tahun yang lalu. Sang Buddha menceritakan, tertulis dalam kitab Tipitaka. Mungkin kalau di zaman sekarang, tapi jangan ikut-ikutan Dewa Indaka gitu ya. Udah datang sesendok nasi, sesendok sayur. Ya. Dia mempersembahkan dana tidak dalam jumlah yang banyak, tetapi ada kualitas. Itulah yang dari pertemuan awal yang saya selalu singgung kepada ibu bapak sekalian. Kalau yang ikutin terus, saya selalu singgung,
Singgung tentang apa? Berdanalah dengan keyakinan. Dari mana munculnya keyakinan? Harus punya mendengar dhamma. Di pertemuan yang lalu saya sampaikan bahwa sebab terdekat dari keyakinan adalah mendengar dhamma. Dan di dunia ini ada hukum yang pasti, yaitu hukum tentang perbuatan. Kalau orang tidak mengerti dhamma, orang itu berpikir hidup ini tidak ada keadilan. Kalau tidak mengerti dhamma. Kenapa? Karena ada kejadian yang dialami oleh anak sekolah. Dia tidak suka sama gurunya. Katanya gurunya pilih kasih. Kenapa? Ini yang jadi guru nih. Ya, jadi guru nih. Gurunya katanya pilih kasih. Kenapa? Ada murid datang. Dia tidak bawa buku. Dia kena ceramah dari gurunya. Ini murid yang satu. Ini yang mengatakan hidup tidak adil. Dia datang tidak bawa buku ke sekolah, gurunya kasih. Ya biasalah, namanya juga guru. Nah, namanya juga guru juga manusia. Ya termasuk saya juga manusia. Nanti ada jangan, Bante pilih kasih, tidak adil sama dia, Bante puji-puji sama saya, Bante ngomongnya kasar. Karma itu tidak mungkin tertukar. Kenapa dia datang ke sekolah tidak bawa buku? Kenapa gurunya memberi kalimat dengan kalimat yang mungkin tidak enak didengar? Sedangkan ada murid gadis perempuan tidak bawa buku. Dia hanya bilang jangan diulangi lagi. Dia berpikir ini tidak adil. Kalau kita tidak tahu tentang bagaimana kerjanya hukum karma, kita berpikir sama-sama kejadiannya, tetapi responnya bisa berbeda. Apa menjadi bedanya? Bukan kejadiannya, bukan perilakunya. Yang menjadi bedanya karena kekuatan dari kebajikan. Percaya atau tidak percaya, di dunia ini ada hukum yang pasti. Namanya hukum perbuatan. Anda mungkin sudah pernah menyaksikan. Anda pernah memberi kepada seorang tukang parkir, tapi suatu saat Anda tidak mau uang parkir itu, dan Anda mengatakan maaf saya tidak ada uang. Oh tidak apa-apa, habis Encik Ketini udah sering kasih saya. Jadi kalaupun sekarang tidak kasih, tidak apa-apa. Dia bisa dikatakan tidak apa-apa. Kenapa? Karena yang lalu-lalu sudah ngasih. Beda. Kalau dulu nggak ngasih, kemudian keluar lagi nggak ngasih, nggak bisa. Ini saya jagain motor dari tadi. Kamu harus ngasih. Kenapa kejadiannya sama, responnya berbeda? Karma itu menjadi pembedanya. Maka nanti kalau di rumah Anda mendapat perilaku yang dalam tanda kutip tidak adil, ya, Anda harus ingat, saya harus membuat kebajikan. Ingat, pintu kebajikan ada 3. Isi pikiran Anda dengan pikiran yang baik, isi ucapan Anda dengan ucapan yang baik, dan isi tindak tanduk Anda dengan tindak tanduk yang baik. Kadang-kadang bukan sering, kadang-kadang Anda isi pikiran Anda dengan yang tidak baik. Mengatakan apa? Kayaknya saya dalam hidup ini tidak punya hoki dah. Itu sulit. Kayaknya hidup saya penuh masalah dah. Jangan diteruskan. Masalah tidak kurang, tapi Anda harus mengatakan semoga saya berbahagia. Gampang apa sulit? Gampang diingat atau gampang dilupakan? Kadang-kadang Anda menilai diri Anda bukan dengan membuat karma yang baik, tetapi menilai diri sendiri dengan pikiran yang buruk. Ini yang mesti dilihat. Ingat yang mana, Bante? Pilih yang mana? Mengisi pikirannya dengan pikiran yang baik atau pikiran yang buruk? Saya mengajak Anda supaya Anda punya kekayaan berupa kualitas.
Maka nanti ketika sanggadana akan Anda lakukan, lakukanlah selain Anda mempersembahkan yang bisa Anda pegang yang disebut dengan kuantitas, Anda persembahkan juga dalam hati Anda ada kualitas, seperti yang dilakukan oleh Dewa Indaka. Ada bakti, ada kedermawanan. Bagaimana Bante supaya saya punya kualitas? Ya temanya sama dengan kemarin. Sebelum memberi mesti senang, pada saat memberi mesti tenang, setelah memberi mesti bahagia. Jadi ibu bapak saudara-saudara sekalian, kalau ini kita latih, Anda tidak hanya berkembang di dalam kuantitas, tetapi Anda tidak kurang di dalam kualitas. Makin tua makin kaya, makin tua juga makin tenang dan bahagia. Punya kuantitas dan juga punya kualitas. Belakangan ini sering terjadi, makin tua makin kaya, bukan kaset ya, tapi aset di mana-mana. Bukan kaset ya, tapi aset. Aset di mana-mana, tetapi bukan tenang, bukan bahagia. Sampai-sampai makin tua malah beli obat penenang. Karena dia memang punya uang. Terus bagaimana Bante supaya saya nanti tua juga kaya, juga punya kualitas? Ya sekarang setiap kali berbuat baik, sebelum memberi dengan senang, pada saat memberi juga dengan tenang, setelah memberi jangan lupa bahagia hari ini. Bahagia hari ini. Nah, mesti diingat. Karena ini adalah kesempatan yang baik. Ya, ini juga lahan yang subur. Kenapa lahan yang subur? Karena sekarang kita masuk di era di mana zaman Buddha Gautama masih ada. Seperti kisah Dewa Indaka, dia berbuat baik di masa zaman Buddha Gautama. Dan itu sama dengan kita yang sekarang. Kita juga berbuat baik di masa masih ada ajaran Buddha Gautama. Inilah yang ingin saya sampaikan di kesempatan malam hari ini. Mungkin singkat bagi Anda, tapi saya sudah melihat jam. Jaga lihat jam ini sudah 30 menit. Ya, jadi bukan ngirit, bukan pelit. Ya, karena tema saya masih panjang, masih ada sisa berapa kali pertemuan. Kalau saya habiskan dari sini, nanti Anda jawab, sudah tahu, sudah tahu. Nah, loh. Maka di kesempatan ini ya kita lakukan dengan bahagia. Pada saat melakukannya dengan tenang, setelah memberi harus bahagia. Inilah pesan Dhamma di malam hari ini. Semoga apa yang Bante sampaikan memperkokoh keyakinan Anda, memberi dorongan yang baik dalam diri Anda. Ingatlah, manu upang kama dhamma, manu seta, manu maya, mana saja pasanena, bahasa tiwa, karo tiwa, tatonang sukamawati, cahya anapayini. Pikiran adalah awal dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin, pikiran adalah pembentuk. Ketika seseorang berbicara, bertindak dengan pikiran yang baik, maka kebahagiaan akan mengikuti. Bagikan bayang-bayang yang tidak pernah lepas dari bendanya. Semoga keberkahan menyertai Anda. Semoga ibu bapak bersama dengan keluarga senantiasa sehat, bahagia, sejahtera, maju terus di dalam praktek Dhamma hingga akhirnya dapat merealisasi tujuan tertinggi Nibbana. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia.